أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Rob yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengannya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Rabb yang maha pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya. Inna anzarnakum adzaban qariba Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang keagungan dan kemuliaannya, dan bahwasanya Dia adalah Rabb langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dan bahwasanya Dia adalah Rabb yang Maha Pemurah, rahmat-Nya mencakup segala sesuatu. Dan firman-Nya, la yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengannya. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang mampu memulai berbicara kecuali dengan izinnya. Sebagaimana firman-Nya, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'ithnih. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Surah Hud ayat 105. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan ruh di sini. Terdapat beberapa pendapat. Pertama, apa yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas bahwa mereka adalah arwah anak cucu Adam. Kedua, mereka adalah anak cucu Adam. Demikian yang dikemukakan oleh Hasan dan Qatadah. Qatadah mengatakan, dan inilah salah satu dari apa yang dirahasiakan oleh Ibnu Abbas. Ketiga, mereka adalah salah satu dari makhluk Allah dalam bentuk seperti bentuk anak cucu Adam, tetapi mereka bukan malaikat dan bukan juga manusia, dan mereka makan dan minum. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Saleh, dan Al-A'mash. Keempat, ruh itu adalah Jibril. Demikian yang dikemukakan oleh Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, dan Ad-Dahhak. Pendapat terakhir ini didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Muqatil bin Hayyan mengungkapkan, ar-ruh yang dimaksud adalah malaikat yang paling mulia dan yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, sekaligus pengantar wahyu. Kelima, ruh yang dimaksud adalah Al-Quran. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid seperti firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dalam kurung Al-Quran dengan perintah kami.
Surat Asy-Syura ayat 52. Yang keenam, ruh yang dimaksud di sini adalah salah satu malaikat dengan ukuran seluruh makhluk. Dan Ibnu Jarir bersikap diam dan tidak memastikan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut. Dan yang lebih mendekati menurut pendapat saya, Ibnu Katsir, wallahu a'lam, mereka adalah anak cucu Adam. Dan firman Allah Ta'ala, illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Rabb yang maha pemurah. Yang demikian itu sama seperti firman-Nya, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Surah Hud ayat 105. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, wala yatakallamu yauma idzin illa rusul, dan tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Sedangkan firman-Nya waqala shawaba, dan dia mengucapkan kata yang benar, yakni kata-kata yang benar. Dan di antara kata-kata yang benar itu adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Salih dan Ikrimah. Firman-Nya lebih lanjut, dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang pasti terjadi, yakni hari yang pasti akan terjadi dan tidak mungkin tidak. Faman sya'attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya, yakni tempat kembali dan jalan yang dijadikan petunjuk kepadanya serta manhaj yang dilalui di atasnya. Dan firman Allah Ta'ala, inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu hai orang kafir siksa yang dekat, yakni hari kiamat, untuk mempertegas kepastian terjadinya sehingga ia pun menjadi dekat, karena setiap yang akan datang itu maka pasti datang. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, yakni akan diperlihatkan kepadanya semua amal perbuatannya, yang baik maupun yang buruk, yang lama maupun yang baru. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Maksudnya, pada hari itu orang kafir berangan-angan, andai saja dulu aku di dunia hanya sebagai tanah dan bukan sebagai makhluk, serta tidak juga keluar menjadi berwujud. Hal itu mereka katakan ketika azab Allah diperlihatkan dan mereka melihat amal perbuatan mereka yang buruk telah ditulis oleh tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Ada juga yang berpendapat, hal itu mereka katakan ketika Allah memberikan keputusan kepada hewan-hewan yang pernah hidup di dunia, dan Dia memberikan keputusan di antara binatang-binatang itu dengan keputusannya yang adil, yang tidak menzalimi, sehingga kambing yang tidak bertanduk akan menuntut kisos dari kambing yang bertanduk. Dan setelah selesai pemberian keputusan, barulah dikatakan kepada binatang-binatang itu, jadilah kamu tanah kembali. Maka pada saat itu orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah, yakni andai saja aku menjadi hewan sehingga aku akan kembali menjadi tanah. Surah 78 An-Naba, Tafsir Ibnu Katsir, buku ke-10, halaman 236 sampai 239.